Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tanda sudah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sembuh adalah harapan ya bagi semua penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang selalu dinanti hingga penuh pertanyaan. Kapan saya sembuh? Apakah saya sudah sembuh atau belum? Nah, itu yang dalam benak kita ya, yang masih menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu selalu bertanya seperti itu. Nah, untuk itu maka saya akan berikan berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, ini ada beberapa tanda-tanda ya. Tanda-tanda sudah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang ini indikatornya cukup banyak. Mengapa cukup banyak? Karena memang penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis selain kita menderita secara fisik juga secara psikis ya, atau secara mental, maka dari itu indikatornya juga banyak juga. Nah, tanda-tanda sudah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang pertama teman-teman ya, yang pertama adalah ketika kita sudah sembuh maka kita berani ngomong saya sudah sembuh. Nah, ini secara tidak sadar sering ketika kita mungkin berjumpa dengan teman-teman atau berjumpa dengan saudara, biasanya karena mengetahui kita terkena penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, biasanya yang dilontarkan itu pertanyaan pertama, bagaimana kabarnya, sudah sembuh, kan seperti itu. Nah, ketika secara mental kita sudah mengakui bahwa kita sudah sembuh, pasti kita akan berani menjawab saya sudah sembuh. Seperti itu ya. Tetapi ketika menjawab saya sudah sembuh masih ada alasannya ya. Saya sudah sembuh tapi kadang masih begini-begini. Saya sudah sembuh tapi begini-begini. Nah, ini itu belum ya. Itu menurut saya masih proses penyembuhan. Nah, ketika sudah merasa sembuh ya, sembuh 100% ya, sembuh total ya istilahnya, maka berani mengatakan saya sudah sembuh. Nah, ini secara mental sebenarnya kita mau sembuh cepat atau lambat ini bisa disetting dari mental ini teman-teman ya. Walaupun misalkan ya bagi yang sensasinya masih sering ada, tetapi karena ingin cepat sembuh maka bisa dikatakan lebih dulu. Contohnya pengalaman saya itu seperti itu. Saya nunggu-nunggu sensasi menghilang semua. Ternyata
selalu masih ada itu. Nah, karena saya sudah di pikiran saya, kapan saya mau sembuh ini kalau seperti ini. Nah, maka di setiap saat itu saya selalu afirmasikan kata alhamdulillah saya sudah sembuh. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari situlah karena saya mengatakan saya sudah sembuh ya, karena ini juga sifatnya psikosomatik ya, apa yang dipikiran itu akan direspon oleh tubuh, maka ketika pikiran mengatakan sembuh, maka tubuh itu akan mengikuti, jadi reaksinya akan sembuh. Bahkan yang paling saya rasakan ketika itu, waktu masih ada sedikit sensasi, saya itu sudah menganggap itu bukan sensasi asam lambung get initiative psikosomatis. Karena apa? Karena saya sudah berani mengatakan saya sudah sembuh. Lalu sensasi apa? Ya kita kembalikan seperti kita sebelum terkena asam lambung get initiative psikosomatis. Contohnya ketika kita pusing-pusing ya, keliengan, sebelum kita terkena asam lambung get initiative psikosomatis pun kan kita sudah pernah merasakan pusing-pusing. Anggap saja seperti itu, pusing biasa seperti itu. Tidur sebentar nanti juga sembuh. Mindsetnya sudah seperti itu. Ketika perut kita merasa begah, saya sudah mengalihkan ini bukan asam lambung, ini masuk angin biasa. Karena apa? Sebelum terkena asam lambung juga sebenarnya kita biasa kok, kadang kembung, kadang begah, itu wajar-wajar saja itu. Nah, maka dari itu pertama tanda sudah sembuh adalah secara mental sudah berani ngomong saya sudah sembuh. Ini psikis teman-teman ya. Kalau mental kita sudah seperti itu, maka yang terjadi sembuh betul. Oke, ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, pikiran selalu menganalisa positif. Walaupun mungkin masih ada muncul sensasi, ya sudah, pikiran kita itu sensasi biasa, tidak apa-apa. Dan kita sudah menganggap itu bukan sensasi asam lambung, tapi karena keluhan biasa. Contoh ya, ketika kita mungkin masih agak gemeteran. Nah, pikiran kita bukan ini sebabkan oleh asam lambung. Ini ya biasa gemeteran karena kita capek, mungkin jalan terlalu panjang, atau mungkin kita makannya belum sarapan, seperti itu saja gitu. Jadi ini akan betul-betul sembuh itu. Ini masih hubungannya dengan mental soalnya teman-teman, maka mental harus dibangun lebih dulu ya itu. Jadi pikiran selalu menganalisa positif, termasuk misalkan ada sensasi apapun ya, itu seperti itu. Syukur sudah tidak ada ya, ini maksudnya hanya untuk antisipasi saja itu. Secara mental pikiran kita positif. Nah, kemudian yang tanda sudah sembuh yang ketiga, perasaan tidak sensitif atau tidak kagetan. Perasaan sensitif contohnya seperti ini ya. Dulu ketika saya masih dalam penderitaan, ada orang ngomong keras saja ini sudah berdebar-debar saya. Ya, ada suara keras, apalagi yang suaranya mengaget ya, nah itu sudah nggak karu-karuan berdebar itu. Tetapi setelah kita sembuh itu nggak masalah ya. Di samping kita ada ambulan lewat juga nggak masalah, ada suara sirine mendeng juga nggak masalah, ada drum band lewat juga nggak masalah, itu sudah seperti itu. Jadi sudah tidak sensitif perasaannya terhadap hal-hal yang bersifat penderitaan kita itu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, sudah tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak was-was. Begitu teman-teman. Tidak cemas, tidak takut, contohnya begini. Terhadap misalkan mendengar berita-berita duka pun kita sudah tenang saja. Misalkan ada berita orang meninggal, ya kita sebutkan saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah.
seperti itu selesai, sudah tidak membekas, kemudian ikut jadi berdebar-debar, jadi pusing dan lain sebagainya itu. Nah ini karena secara mental itu memang sudah sembuh, jadi sudah tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tidak was-was, sudah tenanglah pokoknya seperti itu secara mental. Nah kemudian tanda yang kelima, emosional sudah stabil ya, stabil, jadi tidak emosian, artinya emosional kita itu selalu terkontrol. Kita lebih mengedepankan kesabaran ya, kesabaran, sekalipun mungkin ada hal-hal sikap atau kata-kata yang mungkin memancing kita untuk emosi karena pengalaman di ketika asam lambung, maka kita sudah berubah karakternya ya, sudah menjadi penyabar bukan emosionalan ini ya. Maka ini termasuk tanda sembuh dari asam lambung inisiatif psikosomatis. Kemudian tanda yang keenam ya, suka beraktivitas. Kalau kita memang sudah sembuh dari gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis, kita suka beraktivitas, suka melakukan kegiatan-kegiatan. Begitu. Jadi sifatnya sudah aktif ya, aktif kembali seperti masa-masa dulu ya, masa dulu sebelum terkena asam lambung inisiatif psikosomatis. Ibaratnya ada kegiatan kemanapun siap, mengerjakan apapun oke, begitu seperti itu ya, sudah no problem ya itu. Jadi selalu siap beraktivitas. Nah kemudian tanda yang selanjutnya yaitu tanda yang ketujuh ya. Yang ketujuh, ketika kita sudah sembuh, tandanya tidak ada lagi sensasi aslam. Ya, tidak ada sensasi asam lambung inisiatif psikosomatis. Sekalipun ada rasa, tidak dihubungkan dengan asam lambung inisiatif psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Jadi sensasi asam lambung inisiatif psikosomatis sudah hilang, sudah selamat tinggal. Itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketika kita masih ada rasa, kan seperti itu. Itu bukan rasa asam lambung itu. Contohnya ketika kita pegel-pegel, ya analisanya jangan ke asam lambung, analisanya ya wajar karena kita kecapean misalkan seperti itu. Jadi pokoknya sudah tidak ada hubungannya. Kalau tentang orang punya rasa ya, itu wajar ya. Orang yang istilahnya sehat 100% itu saya kira sangat kecil lah ya, bahkan mungkin tidak ada, semuanya punya kelemahan itu. Nah itu tanda yang ketujuh. Kemudian tanda yang kedelapan, badan sudah merasa nyaman ya, karena sensasi sudah tidak ada sehingga badan sudah merasa nyaman. Nyaman itu ya pokoknya damai, nggak ada apa-apa ya, nggak ada, sudah netral ya, netral dari segi perasaan juga sudah tidak cemas, tidak takut ya, mau kemanapun pergi juga tidak takut, bergaul juga tidak canggung ya, oke-oke saja gitu. Kemudian sensasi secara fisik juga sudah tidak ada, itu artinya sudah nyaman ya. Jadi sensasi sudah menghilang ya. Itu yang tanda yang ke-8. Nah, kemudian tanda yang ke-9, ketika kita sudah sembuh dari asam lambung inisiatif psikosomatis ya, makan terasa enak tanpa pantangan. Nah, itu. Jadi sudah normal betul seperti ketika kita sebelum terkena asam lambung inisiatif psikosomatis. Makan apa saja rasanya enak karena memang kita sudah sehat baik secara fisik maupun secara psikis. Itu. Bahkan kita sudah tidak ada istilah pantangan. Semua makanan adalah rezeki yang harus kita nikmati. Makanan adalah membuat kita sehat. Makanan adalah obat, itu mindsetnya karena sudah seperti itu ya. Tuh. Oke ya, jadi ini tanda yang ke-9, makan terasa enak tanpa pantangan.
Nah, kemudian tanda yang terakhir yang ke-10 ya, ketika kita sudah merasa sembuh ya, dalam hal ini sembuh total lah, anggap saja sembuh total ya, maka kita sudah penuh percaya diri ya. Mengapa penuh percaya diri? Karena kita sudah merasa normal, normal semuanya ya, normal apa asam lambungnya juga sudah selalu normal, sudah tidak pernah terjadi GERD, apalagi terjadi anxiety, psikosomatik, itu semuanya sudah selamat tinggal ya. Maka kita sudah percaya diri ya. Contohnya seperti ketika kita sebelum terkena asam lambung ya, melakukan kegiatan apa saja oke ya, kemanapun pergi juga oke. Itu seperti itu. Kita penuh dengan canda tawa, ceria, ketika berkumpul bersama kerabat-kerabat kita, itu adanya seperti itu. Maka endingnya kita betul-betul sudah bahagia di saat sudah seperti ini. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.